Di sini saya akan untuk mengurangi masalah-masalah pada sistem boiler yang dapat disebabkan oleh air umpan air boiler, maka air umpan air boiler harus dilakukan pengolahan. Di sini yang saya bahas adalah tentang perbedaan antara Deming Plan sama RO system, di mana pada rangkaian alat sebelumnya itu terdapat unit Deming Plan, kation dan anion, diganti menjadi unit softener, carbon filter, dan RO system. Di sini perbedaannya adalah di mana sekarang di unit kation dan anion ini sering terjadi loss control yang disebabkan oleh efisiensi resin yang sudah menurun dan seringnya terjadi loss control. Dikarenakan efisiensi resin yang sudah menurun, jadi dia menyebabkan membengkaknya costing di proses regenerasi. Jadi kami memberikan solusi untuk mengubahnya menjadi RO system. Ah, untuk setelah pemakaian RO system, ini adalah tahapannya. Di sini saya RO sistemnya sudah terpasang dan sudah dilakukan pembongkaran. Ini adalah hasil uji metode treatmentnya dengan menggunakan Deming Plan setelah. Di mana di sini adalah di air waduknya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah silika. Silikanya di sini di air waduk adalah 48 ppm. Kemudian di unit anion yang kation yang dia seharusnya meredus hardness, di sini ada total hardness inletnya 39, kemudian di kationnya jadi 14 ppm. Jadi dia nggak maksimal, harusnya dia didapat trace atau nilainya itu di bawah 0,5 ppm. Kemudian di anion, unit anion, eh, dia harusnya meredus ion negatif, yaitu dia silika. Silika di air sumber adalah 48 ppm, terus di hasil anionnya 40 ppm. Jadi dia tidak maksimal fungsi kerjanya. Jadi disinilah yang menyebabkan dia terjadinya pengerakan pada pipa boiler tersebut. Kemudian sampai di analisa di boiler, eh, hal-hal tersebut masuk ke dalam sistem boiler yang menjadi umpan. Di sini feed water, total hardness yang masuk melalui kation tadi yang loss control masuk sebagai air umpan. Jadi dia menyebabkan terjadinya penurunan nilai fosfat di boilernya. Untuk limit fosfatnya itu adalah 20 sampai 60 ppm. Sementara dia cuma dianalisa hanya 18 ppm. Kemudian untuk silika, silika ini juga loss controlnya sangat jauh di luar ambang batas, 40 ppm yang harusnya dia harus di bawah 5 ppm. Kemudian dia berdampak pada parameter air boilernya, di mana di sini alkalinitinya berlebih, terus dia di silikanya juga 400 ppm, kontrol limitnya 150 ppm. Uh, Kemudian ada parameter sulfit juga yang di bawah kontrol limit, yaitu 18 ppm. Jadi perombakannya itu, adalah seperti ini, Bapak dan Ibu penguji. Di sini adalah unit kation. Ini unit kation, kemudian ini ada unit anion. Inilah yang akan dirombak. Kation ini nanti tetap dijadikan sebagai penyaring ion positif, yaitu dia cuma mengubah larutan peregenerasinya, di mana kalau yang sebelumnya itu dia diregenerasi dengan H2S4, sekarang diregenerasi menggunakan garam dengan resin yang sama. Kemudian di sini ini unit anion. Unit anion ini diubah menjadi karbon filter yang berfungsi untuk menyaring zat-zat organik. Kemudian inilah dia instalasi RO system yang sudah dibangun, yang berfungsi untuk menyaring silika dan mineral-mineral terlarut dalam air. Ini proses pembongkaran resin.
penggantian media. Kemudian ini instalasinya, ini karbon filternya sudah dipindah ke dekat RO system. Dan ini adalah foto setelah dilakukan commissioning, di mana dia flow rate-nya adalah 30,3 meter kubik. Ini adalah foto di mana di header boiler dan lumpur. Kontrol tadi ada dari silika sama kemudian setelah setelah kita lakukan cleaning dan pemakaian RO system, ini kita inspeksi ulang, Pak, dan hasilnya sudah bersih. Kembali ke topik tadi, kemudian ini adalah analisa boiler dengan metode Deming Plan. Eh, Kemudian ini karakteristik air setelah melewati metode RO system. Di mana di sini saya jelaskan yang pertama loss control itu adalah pertama adalah total harness yang di mana sebelumnya dia loss control. Di sini di softener sudah trace. Kemudian di RO product sama control limitnya juga sudah trace. Kemudian silika yang sebelumnya 48 ppm hanya menjadi 40 ppm, di softener dia tidak tersaring, namun di RO system dia udah 1 ppm, Pak. Ah, Kemudian setelah dampaknya ke boiler adalah sebagai berikut. Di feed waternya dia umpannya sudah baik, silikanya 1 ppm, TDS-nya di bawah 20 ppm. Kemudian dia untuk di parameter air boilernya dia alkalinitinya normal di ambang batas 1,7 sampai 2,0. Kemudian silikanya juga udah nggak 400 lagi, dia udah di bawah limit, di bawah 150 yaitu 40 ppm. TDS-nya juga udah di bawah 2000 ppm, 847 ppm. Sulfitnya juga yang awalnya di sini cuma 18 ppm, sekarang 34 ppm. Dan fosfatnya juga udah 36 ppm yang awal 18 ppm. Parameter loss control pada proses external treatment dengan metode Deming Plan seperti yang saya jelaskan pertama. Pertama di katian itu pH-nya yang dapat menyebabkan terjadinya carryover. Kemudian total hardness, loss control menyebabkan parameter fosfat pada air boiler tidak tercapai yaitu 18 ppm. Kemudian di anionnya dia silika 40 ppm, nilai ini sangat jauh melewati nilai ambang batas. Kemudian parameter loss control pada internal treatment dengan metode Deming Plan yaitu di seperti yang saya jelaskan tadi, ini seperti yang sama yang di laporan. Kemudian pada RO system, untuk laporan jelasnya saya buat di sini. Ini dia laporan sebelum penggantian unit anion. Kemudian kita bahas yang setelah penggantian jadi RO system. Di mana perbedaannya bisa kita lihat di dosis. Ini dosis setelah menggunakan RO system, yaitu dosisnya 1,2, 6,0, 1,4, dan 2,0. Sementara di waktu menggunakan Demin Plan itu dosisnya sangat tinggi. 4,0, 7,0, dan untuk alkali boosternya itu di 16 kilogram. Jadi dari perbedaan dosis tersebut bisa disimpulkan efisiensinya sudah berkurang, udah meningkat, yaitu pemakaian kimia boilernya sudah rendah. Kemudian di sini ada dari saya bahas dari bahan bakar juga. Minggu pertama itu pemakaian bahan bakarnya itu 1.500, kemudian minggu kedua udah mulai berkurang 1450 sampai dia di minggu keempatnya 1350. Kemudian kesimpulan dan sarannya air yaitu yang pertama air di umpan kettle harus memenuhi spesifikasi yang diberikan oleh pabrik pembuatnya. Air harus bersih, tidak berwarna dan bebas dari kotoran yang tersuspensi. Kemudian pH 8 hingga 10 akan memperlambat aksi atau korosi. pH dikurang dari 7 mempercepat korosi dikarenakan aksi asam. Kemudian yang ketiga, air harus bebas dari minyak. Hal ini yang menyebabkan priming atau permukaan air kettle bergelombang.
Kemudian yang keempat, padatan totalnya harus dijaga di bawah nilai di mana pencemaran air menjadi berlebihan berakibat pada timbulnya endapan dan kerak dan dimungkinkan terbawa oleh uap. Nomor 5, plan pengolahan air yang tepat harus dipasang untuk menjamin kemurnian air dan sejumlah bahan kimia harus ditambahkan untuk pengendalian kualitas air umpan ketel selanjutnya. Yang keenam, Blue Down harus diatur ulang kembali terjadi kenaikan konsentrasi melebihi batas yang diperbolehkan seperti yang sudah ditetapkan pabrik pembuatan. Alkalinitas tidak boleh melebihi 20% dari konsentrasi total. Kemudian ketinggian air ketel harus dijaga dengan benar. Biasanya disediakan dua buah kaca pemantau untuk meyakinkan hal ini. Kemudian nomor 9, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadi scale dan korosi. Loss control mineral berlebih seperti total hardness, silika, dan iron, dan Fe menyebabkan terjadinya pengerakan pada pipa dan drum boiler. Faktor penyebabnya carry over adalah tingginya pemakaian kimia dikarenakan adanya loss control beberapa parameter di air boiler yang tidak tercapai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya scale, koresi, dan carryover adalah pemilihan metode treatment yang tepat terhadap sumber air yang digunakan dan dilakukannya perawatan yang baik dengan metode treatment tersebut. Kemudian metode RO system dinilai efektif untuk meningkatkan kinerja boiler. Adapun beberapa alasan yang menguatkan adalah pemakaian boiler yang lebih rendah, biaya perawatan lebih murah, dan penggunaan bahan bakar berkurang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih untuk masukan dan pertanyaannya. Saya persilahkan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Rudin ya yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya ya sangat bagus ya. Cuman ya tadi ya sepertinya kamu itu dengan duniamu saja ya. Tidak ini apa nama mengindahkan bahwa audiens bagaimana ya. Iya Pak, baik Pak. Maksud saya Nanti. ya. Jadi memang presentasi Anda itu memang pengalaman Anda bekerja ya yang saya simak ya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Iya Memang Pak. seperti itulah yang kami harapkan apa permasalahan yang ada di industri bisa di-sharing dengan dunia ini ya, akademik ya. Karena Iya Pak. masalah-masalah seperti ini memang apa namanya dalam pembelajaran memang ada ya. Tetapi untuk lebih detailnya itu di dunia industrinya ya. Jadi Iya Pak. boleh saya ringkas sedikit apa yang dipresentasikan oleh Pak Rudin. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, Pak Rudin ini dia apa namanya meneliti tentang bagaimana kinerja dari boiler. Nah, kinerja boiler ini apa namanya didasarkan dari faktor pengaruh dari air umpannya. Jadi selama ini mungkin tolong dikoreksi ya kalau saya Lani Parudin ya Iya apa yang Pak. saya sampaikan. Jadi awalnya Parudin ini apa namanya dengan treatment yang tahap satu ya, kalau tahap satu ya, dia menggunakan untuk menghilangkan ion-ion kation dan anion itu menggunakan apa namanya demin ya, Iya adanya Pak. kation dan anion ya, seperti itu ya. Iya Pak. Benar Pak. Nah, jadi selama ini itu masih ada masalah ya, terutama Masih di ada anion, Pak. di Di anion ya, anion, ada di kandungan juga dua-duanya ya, sebenarnya Pak. Di ya di kationnya anionnya juga, bermasalah ya, di kationnya juga bermasalah Pak. ini juga masalah ya. Oke Iya ya. Pak. Nah, kemudian eh, si Farudin ini untuk mengurangi permasalahan itu maka di apa namanya modifikasi ya, modifikasi Dimodifikasi Pak. menambahkan peralatan LO itu ya, Iya Pak. ikan anion ya, Iya anion Pak. itu Menggantikan sehingga anion. hanya ada kation dan RO-nya Air ya, oxygen. Iya Pak. gitu ya. Jadi ada Benar Pak. untuk menghilang ion bermuatan positif dan anion diubah menjadi RO-nya seperti itu ya. Iya benar Pak. Oke ya. Jadi sebenarnya itu garis besarnya ya. Bagaimana modifikasinya sehingga permasalahan yang ada di boiler seperti skill, korosi dan carryover itu bisa diatasi ya. Iya Pak. Seperti itu ya. Oke ya. Jadi kalau sudah ini eh, kita mulai masuk ke sesi diskusi ya. Nah, untuk sesi diskusi ini kami persilakan mungkin Pak An untuk memulainya. Silakan Pak An. Silakan di open mic dulu Pak. Terima kasih pada Pak Murinsa Patimura selaku pembimbing satu dan Ibu ya, Nanti. Bu Ruli. untuk ngomong apa enggak? Ya terima kasih pada Pak Din Nasution ya, Pak Rudin ya Iya Pak. atas presentasinya
Dan kedua, yang penting sekali itu terhadap pembimbing kamu ya, yang Iya Pak, telah banyak membantu pasti. Apa iya Pak, temanya, kemudian diselaraskan dengan kerja kamu ya. Dan hal itu bukan suatu hal yang mudah ya, benar Pak. menyelaraskan itu ya. Sehingga kamu dapat tema, dapat topik, dan mencari solusi ya untuk mengatasi permasalahan kamu di lapangan juga gitu. Jadi ini bentuk dari kontribusi kita perguruan tinggi terhadap dunia industri ya, dan ujung-ujungnya kepada masyarakat ya, Pak Rudin ya. Iya Pak. Dan kemudian saya berterima kasih juga dengan Prodi yang telah memfasilitasi kegiatan kita ini sehingga kita bisa walaupun berbeda letak ya, jarak ya, itu bisa kita lakukan seminar ini. Kamu ini di mana lokasinya Pak Rudin sekarang ini? Saya masih di Medan Pak, masih di rumah. Nah, kalau kita mau ke Medan itu naik pesawat aja sudah berapa jam ya Iya untuk Pak. sampai ke universitas. Nah, tapi ini dengan kegiatan dengan teknologi sekarang dan juga difasilitasi oleh Prodi ya, eh, Ibu Ruli, Pak Murimsa, kita langsung ini Iya dengan Pak. dengan memanfaatkan teknologi ini. Ya, jadi Iya kamu Pak. tinggal di situ, Pak Udin ya. Walaupun tidak semua orang ya bisa seperti ini. Iya. Si bimbingan saya Epas Manung Kalit ya, datang benar sini, Pak Udin ya. Iya Pak. Iya Pak, Iya. saya juga besok udah berangkat Pak ke Palembang Pak. Nah, Nah, Sidang, sidang. Semidang hasil, sidang Sidang, skripsi. sidang skripsi insya Allah. Oh ya, ini kamu ya. Iya, nanti kita bisa bertatap muka ya. Iya Pak. Iya. Dan kemudian mungkin bisa mencicipi oleh-oleh kamu ya. Boleh Pak. Dan Boleh Ah, Pak. iya ya. Tapi Pak Rudin saya tahu ya bahwa skripsi kamu ini bukan hal yang mudah, Iya terutama bener Pak. soal biayanya. Iya Pak, Ya, bener Pak. kita juga di sini ini juga gunakan itu, reverse osmosis itu ya. Oh iya Pak, Tapi bener. kita gunakan untuk mengolah air Tirtamusi ya menjadi air layak minum. Oh iya Pak. Air tersebut digunakan seluruh sivitas akademika Universitas PGRI ini. Dan Oh, juga hasilnya bisa berbagi, baik untuk universitas, fakultas, dan juga yang pemerkasa, ya, atau juga yang pekerja di bidang itu. Jadi saya tahu tentang RO ini. iya Saya itu Pak. hanya kecil aja ya, itu sudah puluhan juta. Sedangkan kamu itu panjang sekali. Ada berapa Eh, item juga itu ya. iya Pak. Iya, ya. Tapi kamu ngerti ya. Ini coba kamu ini kan dulu jelaskan dulu apa itu RO. Eh, jadi RO sistem ini adalah ini Pak, dia proses penyaringan dengan tekanan tinggi. Jadi dia Ya, bisa menghasilkan produk sama reject. Jadi ya. dia akan menangkap mineral-mineral terlarut dalam air seperti TDS, silika, total hardness, magnesium dan hal-hal yang lainnya Pak. Iya, Pak Rudin, bisa lebih didetailkan lagi bagaimana proses RO ini? Jadi proses Osmosis RO-nya itu. itu eh, seperti gambar ini kan Pak. Dia di sini kan setelah memasuki carbon filter, dia akan masuk melalui ini Pak. Ini ada namanya cartridge filter Pak. Cartridge filter itu dia untuk meminimalisir adanya misalnya seperti pasir atau kotoran yang masih lost control Pak, dari apa dia untuk mengurangi adanya eh, apa yang bisa menyebabkan kerusakan pada membran untuk meminimalisir Pak. Dia akan masuk di sini terus dipompakan melalui ini Pak, namanya pompa ini bertekanan sekitar 40 bar gitu Pak. Pompa tekanan tinggi. Kemudian dipompakan ke dalam ini Pak Rudin, vessel namanya. isinya itu apa? Filter tadi? Oh, kalau filter tadi dia membran Pak. Hah?
membran Pak, membran RO Pak. Yang di sini Pak, ini. Kalau Iya. yang di sini dia cartridge filter Pak. Dia kayak eh, filter benang gitu Pak, benang yang digulung. Oh, besar tapi ya. Besar Pak, ukuran 40 Iya. inci Pak Kalau untuk kita di gunakan itu pak filternya tuh kita gunakan pasir silika, oh, pasir pasir ya Pak. halus Iya dan Pak. sedang. Kamu gunakan membran juga situ ya? Iya Pak, kalau di awal memang sudah ada pasir juga Pak. Sebelum masuk ke softener itu udah ada sand filter dia Pak. Oh iya iya iya. Ada sand filter, habis itu softener, Tadi karbon. tadi sudah dijelaskan oleh Pak Murimsa ya. Iya Jadi Pak. kamu jelaskan tadi agak ribet-ribet benar ya. Nah, Eh, disederhanakan oleh Pak Murimsa Patimura. iya bener Pak. Nanti saya minta kamu jelaskan lagi lah, Boleh Pak. ya. Tapi Iya lebih Pak. sederhana proses kerja kamu ini. Dan saya Oke. tahu bahwa manfaatnya ini sangat besar ya. Iya Kalau Pak. terjadi korosi itu ya pada suatu material itu sangat sulit sekali penanganannya, bukannya mudah ya. Iya Apalagi bener Pak. ada ini apa tuh krat-krat ya. Iya Pak, karat-karat Pak. Iya, memang sangat penting sekali ini di industri ini, penanganan air baku ini. Nah, sekarang coba kamu jelaskan. Kamu ini masih ini ya, api modifikasi ya juga ya. Iya Pak, modifikasi Pak. Jelaskan lagi, coba. Jadi dari skema ini aja Pak, saya jelaskan ya Pak. Iya, Jadi di sini rangkaian alatnya dengan metode Deming Plan, yaitu yang pertama itu ada kation dan anion Pak. Di sini awalnya, awal prosesnya itu dari sini dia dari waduk, kemudian dia masuk proses external treatment, kita injeksi chemical Pak. Chemical ini ada tawas, soda, sama aquafloc, flokulan. Fungsinya untuk menjernihkan air. Kemudian kita masukkan dari bawah melalui clarifier. Kemudian dia akan diikat oleh kimia tadi. Vlog-vlognya itu turun ke bawah, sementara air bersihnya ini keluar dari atas. Setelah melalui proses clarifier ini, dia masuk ke water basin. Water basin ini fungsinya untuk eh, proses pengendapan vlog-vlog halus yang masih melayang. Kemudian dia ada pre-treatment awal. Di sini dia ada sand filter, Pak. Unit unit sand filter. dia pengaringan sal pasirnya ya. Iya Pak. Ini penyaringan vlog-vlog halus yang masih melayang Pak. Habis itu dia masuk ke tower tank. Tower tank ini untuk mendistribusikan ke pabrik. Kemudian dialirkan lagi ke unit kation. Kation ini tadi fungsinya untuk menukar ion-ion positif seperti kalsium dan magnesium. Kemudian dia dimasukkan lagi ke unit anion. Unit anion ini untuk menukar ion-ion negatif seperti silika. Jadi di sini masalahnya ini, Pak, di unit kation dan anion ini, dia sering terjadi loss control, Pak. Ah, Loss Masih controlnya itu, digunakan itu. loss controlnya itu disebabkan karena satu, dia efisiensi resinnya sudah menurun, Pak. Karena di sini di unit kation dan anion ini dia pakai chemical yang eh, kalau kita bilang dia basa rendah sama basa kuat sama asam kuat, Pak. Kalau di kationnya ini pakai HCl atau H2SO4, kemudian di anionnya ini pakai kaustik. Jadi karena dia sering diregenerasi pakai HCl sama kaustik, terjadilah dia penurunan efisiensi resin, yaitu resinnya menjadi semakin mengecil, kemudian daya tangkapnya terhadap mineral terlarut juga menurun, Pak. Jadi kasusnya yang sudah terjadi sekarang itu, dia di kation ini, dia hanya bisa bertahan selama kurang lebih 48 jam, Pak. 48 jam dengan sekali regenerasinya itu dia 150 kilogram per sekali regenerasi. 150 kilo H2SO4 dan 150 kilogram juga kaustiknya, Pak. Jadi kalau dari segi ekonomisnya dia memang sudah jauh kalah, Pak, karena per 2 hari ini harus diregenerasi. Jadi hal inilah yang membuat alasan untuk pengubahan metode treatment di mana treatment ini kita anggap sudah tidak efektif, Pak. Karena resinnya sudah efisiensinya sudah turun, kemudian costing untuk proses regenerasinya sudah sangat bengkak. Jadi gimana Pak?
ini jadi kamu itu banyak loss-lossnya ya. Iya Nah, Pak, ini loss loss itu control kamu ya Pak. RO ya. Iya Pak, jadi setelah itu kita kasih masukan untuk mengubah metode treatmentnya di mana Farudin, anion, iya Pak, gini aja ya. Ini masih membingungkan ini apa penjelasan Anda nih. baik Jadi Pak. kalau mau mau menjelaskan itu mungkin untuk lebih jelas ya. Coba ditampilkan dua flowsheet yang berbeda, yang mana yang awal, mana yang modifikasi. Oh, Nah, oke jadi dari Pak. situ bisa kita ya membandingkan yang mana sih yang dimodifikasi. Nah, ini kalau yang ini kan yang awal ya. Iya Pak, ini yang Nah, awal. yang dimodifikasi yang mana coba? Sekarang apa yang dimodifikasi? Tuh. Modifikasinya yang ini Pak. Eh, jadi ini mau tampilkan dua sheet gitu Pak, maksudnya Pak. Benar, benar. Benar kata Pak Iim tadi ya. Nah, sekarang kamu sudah buat flow sheet-nya juga yang modifikasi ya. Ditambahkan sistem RO ya, osmosis itu. Iya Pak. Ya, kenapa seperti ini? Yang tadi, Iya Pak. bukan yang tadi. Nah, yang tadi ya. Iya Nah, Pak. ini ya. Jadi Iya ada Pak. nomor 10 itu ya. Ini awal. Iya, ini awal Pak. Ya. Jadi di Yang sini awalnya modifikasi. Pak, yang modifikasinya ini Pak. Di Nah, sini itu dia ya. perbedaannya. Ini Ya. ada tambahan RO system Pak. Ya. Gini, Pak Rudin, karena saya ini penggiat RO juga ya. Jadi Iya Pak. kelemahan RO itu kadang dia ini apa itu tergantung dengan alatnya juga ya. Kalau alatnya Ter- pompanya itu besar, kayak ini Iya kita Pak. bisa memproses air itu lebih banyak Iya dan benar Pak. yang itu semakin besar ya. Iya Heeh. Pak. Iya iya. Heeh. Nah, kamu ini lebih banyak ke RO-nya atau gimana? Ini apa itu ininya penjelasannya nih? Sebenarnya lebih banyak ke RO-nya Pak. Oh gitu ya. Iya Bagus itu Pak. kalau banyak ke RO-nya itu ya. Iya Ya. Pak. Karena jauh lebih efisien Pak dari biaya regenerasi, Nah, perawatan gini, sama. gini. Iya Pak. Coba kamu jawab ya. Iya Pak. Bagaimana kamu kalau dari kation anion itu kelebihannya itu air yang dihasilkan itu lebih banyak ya. Iya Pak, benar Pak. Dia Lebih cepat jenuh ya kalau dari kamu ya tadi ya. iya Pak Harus lebih cepat jenuh. regenerasi lagi. Iya benar Pak. Nah, nah, sekarang kamu itu mana cara kamu ini melaksanakan ini apa itu RO-nya ini ya. Coba kamu ini berapa ini kapasitas air yang diproduksi? Kapasitas air yang diproduksi sekitar 30 ton Pak, 30 ton, 5 gitu Pak. tiga Oh, puluh meter kubik. kali ya. Coba kamu ini jelaskan tentang RO-nya. Jadi di sini ada ini Pak, di laporan ini. Sebenarnya gini, Pak Rudin, Iya kalau Pak. soal RO ya saya tidak meragukan lagi hasilnya. Iya Pak, benar Pak. Ya, Eh, RO itu keluarannya itu saya sudah masukkan ke lab juga ya. Bakteri aja nggak bisa masuk lewat ini iya Pak, benar Pak. RO itu. Bakteri, apalagi cuman molekul-molekul air yang misalnya yang logam-logam berat itu ya. Jadi kalau Ah, kamu tunjukkan hasil lab aja nggak terlalu jadi perhatian saya karena sudah jadi itu ya sudah saya oke uji Pak, coba. oke Nah Pak. sekarang yang ingin saya lakukan ini kamu jelaskan itu soal teknis RO-nya. Jadi ini Pak, teknis RO-nya itu ada inlet RO-nya itu ada 49,2 ini Pak meter kubik per jam. Ini air yang masuk Pak, air yang masuk dari carbon filter. Kemudian produknya jadi 33,7 meter kubik per jam. Ada rejectnya itu di 15,5 meter kubik per jam. Jadi di sini untuk mengefisiensikannya Pak, RO reject ini nggak kita buang Pak, ini kita tampung. Jadi bisa digunakan untuk bersih-bersih di lapangan. Eh, Terus ini ada eh, tekanannya Pak, ada tekanan inlet sebelum cartridge, ada sesudah cartridge. Ini fungsinya untuk membaca tekanan di dalam cartridge Pak, yang fungsinya untuk mengetahui kapan kita akan melakukan penggantian cartridge filter. Kemudian di sini ada juga dia namanya pressure stage 1, itu
Di sini fungsinya adalah untuk menentukan kita kapan melakukan proses cleaning RO. Nah, jadi kalau dia tekanannya udah naik, misalnya di 10 atau 12 bar, jadi Ya, kita ya benar. kita akan sarankan untuk lakukan cleaning, Pak. Ya. Nah, kemudian ada pressure reject juga, Pak, di sini. Nah, kamu pernah lakukan sistem pencucian itu, RU? Sering, Pak. Sering ya? Sering, Pak. Gimana caranya? Coba jelaskan kepada saya. Kalau untuk ininya, Pak, kita lakukan sirkulasi aja, Pak. Dia kan kita ada tangki ini namanya, Pak. Tangki eh, di sini, Pak, ini di sini adalah fungsinya untuk proses cleaning eh, membran RO-nya. Jadi di tangki ini kan nanti ada kita masukkan pertama itu kimia basa, Pak. Kimia basa bisa saja kaustik, nanti ditentukan dosisnya sekitar 10%. Kemudian dilarutkan, kemudian ini kita sirkulasi, Pak. Ini kita sirkulasi selama setengah jam. Kemudian kita endapkan dulu, kita endapkan kurang lebih sekitar 6 jam gitu, Pak. Habis itu kita sirkulasi lagi balik. Kita sirkulasi lagi balik kurang lebih selama 1 jam. Terus kalau untuk proses cleaningnya ini sebenarnya dia nggak langsung disirkulasi, Pak. Kalau misalnya kita kan pakai kaustik pertama. Kalau dia terjadi penurunan pH yang terlalu cepat, misalnya dia kan pH-nya di 14 atau 13. Kalau misalnya kita pakai kaustik di sini pH-nya kita analisa di keluaran ini hanya sekitar 9, itu kita ganti kimia baru, Pak. Kaustiknya kita ganti ulang. Nah, karena itu kita anggap dia masih terlalu inilah untuk sirkulasi, proses sirkulasi nggak terlalu tajam gitu, Pak. Nah, setelah diganti baru kita lakukan di sini sirkulasi kurang lebih selama setengah jam. Eh, Setelah dia bersih, nanti kita bilas dulu, kita bilas sampai eh, air pada keluaran ini, produk ini di disamakan dengan pH air yang masuk dari karbon. Jadi misalnya pH-nya 7, di sini juga harus 7 baru kita lakukan penggantian chemical di sini. Kenapa digunakan pH apa digunakan larutan basa duluan karena yang ditangkap oleh membran RO ini adalah ion-ion negatif kan, Pak. Jadi kalau Iya, dia iya. pakai kaustik dia bisa dilarutkan. Nah, Oh, kemudian yang kedua dia kita pakai HCl untuk proses asamnya. Prosesnya kurang lebih sama, Pak. Jadi ditunggukan dia misalnya kalau pH-nya terlalu tinggi kita ganti. Kalau misalnya pH awal itu udah 5 atau 6, ini kita ganti larutannya sampai dia pH-nya di 2. habisin aku. Nah, setelah itu baru ini, Pak, kita sirkulasi lagi, Pak. Ya, kelihatan benarnya bahwa kamu itu memang menguasai soal teknisnya ya. Ini ya, Iya, Pak. telah melaksanakan itu juga ya. Iya, Memang Pak. kelihatan kamu itu profesional lah juga ya di pekerjaan ya. Tapi benar kata Pak Iim tadi, kamu sistem kuliah ini sistemnya itu bukan kami sebagai konsumen, tapi kami ini sebagai penguji ya. Iya, Heeh, Pak. iya, kamu menguasai kalau soal teknisnya itu. Dan saya Farudin takjub juga ya, mahasiswa kita untuk level ini, level S1 ini sudah bisa sejauh itu ya. Ya, Iya, Pak. hmm. Kamu pernah buat sendiri membrannya itu, Kalau membran membran RO itu? buat sendiri belum, Pak, karena dia udah Belum ya? kualitas apa, Pak? Udah skala pabrik dia, Pak. Di perusahaan pihak ketiga yang buatnya itu ya? Iya, pihak ketiga yang buat, Pak. Ya, jadi memang benar kata kamu tadi, dia ini ada ini air hasil, kemudian Iya, ada Pak. air buangan, Iya, ya. benar, Pak. Dan air buangan itu jangan kamu coba-coba masukkan lagi ke itu ya, RU itu ya. Kalau dimasukkan nggak Ya, lagi, Pak? Karena kesumbat itu RU-nya, iya, benar, Pak. Karena terpaksa memang beli RO. lagi dengan harga puluhan juta ya. Iya, Ya, benar, kalau Pak. salah treatment ya, memang salah perlakuan bisa ini, bisa rugi besar kita. Iya, benar, Pak. Nah, Kalau pasaran harga membran sekarang itu satu unit membrannya itu 10 juta, Pak. Nah, jadi ini membrannya kalau 10 juta. iya, Pak. Kalau ini kurang Dengan, lebih ini total membrannya itu sekitar 35 membran, Pak. Jadi sekitar kalau waduh, dia penggantian membran itu sekitar tiga ratus itu lima puluh termasuk juta. murah juga itu. Iya, Pak. Itu masih itu ya. Saya kecil aja sudah puluhan juta. Oh, yang kecil ya, Pak. Iya, Karena yang Bapak buat sendiri itu ini mungkin, Pak. kurang lebih ini apa itu 7,5 GPT.
galon per hari ya. Oh, GPD, Pak. GPD ya, Iya, Pak. GPT ya, galon itu. Tapi cukup efektif untuk ini mengatasi masalah kita ini. Setelah Iya, kemarin kan Pak. kecil dulu, pakai membran yang kecil, Iya, Pak. ya. Sekarang ini karena permintaan yang banyak ya, kita gunakan membran, kita tambahkan lagi membrannya, Membrannya buat kapasitas sendiri, Bapak, membrannya. berarti ya, Pak. Iya, sudah jadi. Nah, sekarang ini permasalahan kita di kewirausahaan kita ini bukan lagi soal produksi airnya. Jadi, Pak. Permasalahannya di ini, pemasaran sekarang ini. Ya, mungkin ada teman-teman sejawat ini bisa nanti mencari solusi lah gimana soal pemasaran dari air minum itu ya. Tapi Iya, sekarang Pak. ini sudah lumayan juga lah hasilnya ya. Per bulan Iya, itu Pak. bisa dapat 800.000 bersih ya. Oh, iya, Pak. 800.000 bersih per bulan. Ya, cukup lah ya. Kemudian Cukup, ada Pak. aspek yang lebih lebih penting lagi itu bahwa dengan dengan adanya produk ini ya, itu meningkatkan agregasi kita. Ya itu yang lebih penting lagi ya. Nah, sama seperti kamu ini. Yang kamu ini yang lebih penting lagi ini bahwa selain bisa mengatasi permasalahan korosi, plak-plak itu ya, kamu sudah bisa menghitung ya, menghitung efisiensinya, kemudian bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Ya, Iya, ini Pak. pasti kalau kamu kerja itu kamu sebagai apa di sana kerjanya? Kita servis sekaligus sales engineer, Pak. Sales engineer. Nah, itu Iya, besar Pak. biaya kamu dia. Gaji kamu itu besar itu. Saya tahu benar itu. Kalau dapat satu project ini aja ya, bisa miliaran ini. Kalau proyeknya, orang proyeknya beda nih, Pak. Yang apa? Yang Iyalah, nah, pasangnya. tergantung berapa besar air yang dikelola Iya, ya. iya, Pak. Pasti perusahaan-perusahaan juga mau, ya, Iya, mau Pak. pakai Benar. sistem kamu ini. Iya, Pak. Karena dampaknya juga besar, ya. Udah banyak yang kita modifikasi sih, Pak. Ini Nah, yang kedua lah. iya iya, benarlah pembimbing kamu tuh mengarahkan kamu ke ini ya, ke bagian ini. Iya, Memang Pak. sesuai dengan kerja kamu ya. Kamu Iya, Pak. menguasai Benar, Pak. juga di sini. Kemudian permasalahannya itu juga yang dari loss kation dan anion itu ya. Jadi Iya, setiap Pak. setiap alat itu tidak semuanya tercover permasalahan itu ya. Iya, Pak. Harus Benar, ada Pak. alat-alat yang lain mengcovernya. Ada ini ya, ada kelebihan dan kekurangannya setiap Iya, alat. Pak. Ya, seperti itu. Ya, Pak Rudin, mungkin atas penjelasan kamu tadi sudah sesuai juga dengan yang permasalahan kami di sini yang kami hadapin itu ya. Iya, Eh, Pak. ada ini, tapi jangan kamu coba-coba ya. Hasilnya itu kamu masukkan ke ini RU, kesumbat RU kamu. Iya, benar, Pak. Iya, Karena jangan. di Kalau untuk di RO air-air di RO bersih ini yang pun lain memang ya, udah bolehlah kita buat digunakan. kontrol limit juga, Pak. Kalau dia ini Ya, kan kita ada hmm, cek ke keruhan namanya ya, turbidity kan, Pak. ya. Jadi kalau Cuman dia memang permasalahan di RU ini soal biayanya. iya, Pak. Biayanya Instalasinya, Pak. besar RU nih. Ya, Instalasi awalnya bukan tinggi, Pak. treatment yang lain ya. Kalau treatment yang lain tuh mungkin nggak terlalu besar biayanya untuk beli alatnya nih. Tapi kalau Iya, RU ini perlu biaya yang besar, terutama pompanya itu pompa yang ini kalau banyak seperti ini tekanannya juga kan harus dihitung. Nah, di sini kamu hitung nggak tekanan pompanya itu? Nggak ya. di enggak, Pak. Di sini enggak. Cuman ada saya tampilkan juga. Kamu Kalau hanya menampilkan hasil aja ya. iya, Pak. Ini tekanan pompa di presurnya aja, Pak, yang saya tampilkan. Iya, jadi kamu Ini. tuh hasil saja. Kalau soal hasil dari RU itu saya tidak meragukan lagi ya. Iya, Pak. Karena di RU di sini juga sudah saya uji lab ya. Iya, Pak. Benar, Dia Pak. itu hasilnya tuh seperti air demin, ya. Mineral-mineral nggak ada, yang bakteri-bakteri tidak ada, ya. Heeh. Cuman itulah permasalahannya itu biayanya itu besar. Iya, Kalau Pak. Instalasi kan awalnya RU tinggi, Pak. ini ya. Heeh. Nah, kamu ini kalau saya boleh tahu berapa biayanya untuk buat itu RU itu? Siapa Kurang tahu lebih kami kapasitas kami ini nanti meningkat lagi. Mau kurang jualan air galon kami, air mineral seperti itu nanti yang seperti untuk instalasi kuah seperti RO-nya apa itu. kurang lebih 1,8 M, Pak. 1,8 M Pak Iim. Iya, Pak. Ah, murah lah nanti untuk ini ya. Murah lah Bisa untuk nanti segi kami atasi produksi, kalau Pak. seperti itu ya. Cukup Pak Agus saja nanti biayanya itu kalau itu ya. Iya, cincai lah itu ya. Atau ini bisa kamu sumbangkan untuk kami, nggak bisa ya? Kalau Sumbang kayaknya belum, Pak. Atau ada yang kecil-kecil? Yang kecil biasanya untuk rumah, Pak. Untuk Nah, ada nggak kamu tuh yang rumah-rumah? Bisa kamu sumbangkan untuk di sini?
eh gimana ya, Pak? Biayanya agak lumayan juga sih, Pak. Kalau yang kecil. Iyalah kalau rumah itu ya, iyalah sekitar puluhan juta lah kalau ini ya. Untuk Iya, Sivitas Pak. Akademika ini aja lah puluhan juta kami. Kurang lebih kemarin buatnya sekitar 40 juta ada itu. Tapi Ya, yang kecil sekarang banyak dijual, Pak. banyak saya bisa itu ada saya itu teman yang untuk yang Nggak kecil itu sampai ada. puluhan juta, tapi dia Cuma saya sekitar tawarkan berapa ini ya kamu ya kalau kamu kapasitasnya? bisa buatkan kenang-kenangan lah buat kami di sini untuk yang ini ya, yang kecil-kecil ya. Sebagai salah Eh, satu bukti kamu yang kecil aja ya telah menyelesaikan ini tentang RU ini. Ya, iya, Pak. iya itu. Iya. Ya sekali lagi selamat ya Pak Rudin ya. Iya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. walaupun ini dikomben dari hasil ini juga ya dari perusahaan kamu ya. Iya, Ya jadi Pak. kamu nggak terlalu besar biayanya. Hasil ini aja kamu buatkan ya. Iya, Ya Pak. baguslah seperti itu ya. Nah mau kami itu seperti itu. Bisa ini mengatasi permasalahan kamu di perusahaan ya. Ya Pak Rudin. Nah Pak Rudin Iya, Pak. di luar itu ya konteks itu ya. Misalnya nanti kami ada perusahaan bisa mau gunakan sistem ini, kamu bisa bantu ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya ya, bisa bantu ya. Sangat Misalnya bisa, Pak. hal-hal itu ya, Bisa, Pak. ya. Bisa Heeh. saya bantu. Nah, seperti kemarin ada teman saya ya baca jurnal karya itu dari dosen di Akademi ini Bu Uli, Akademi Politeknik Angkatan Laut, ya. Dia bertanya untuk ini untuk apa itu mengubah air laut menjadi air Air tawar, air tawar. minum. Iya, Pak. Iya, desalinasi itu ya untuk air itu ya. Nah, itu mungkin sebagai ini nanti bisa saya tawarkan dengan mereka kalau dia Iya, Angkatan Pak. Dia Republik Indonesia per, itu. per- iya, Pak. Perbedaannya nanti di jenis membrannya, Pak. Dia kan kalau yang biasa ini kan dia ada membrannya namanya jenisnya SW atau Iyalah, saya eh tahu kalau soal itu. ya, Iya, iya, Pak. kapannya itu ya. Heeh. Iya, Pak. Itu Jenis menurut aku membrannya. itu juga memang apa itu banyak memang guna membran RU ini ya. Iya, Iya, Pak. iya. Ya, misalnya ada bencana alam ya, bisa digunakan ini. Bagusnya ini sistem ini bergerak ya. Misalnya terjadi kebanjiran, musim bencana gempa, tsunami gitu ya. Nah, ini sistemnya harus mobile, bisa digerakkan ke sewaktu-waktu ke tempat yang kita tuju ya. Iya, Nah, Pak. itu ide itu bagus itu ide itu ya. Ya. Kamu buat juga lah yang sistem mobile ya. Mobile ya, Pak. Ya, mobile di perusahaan kamu itu. Jadi pastikan nanti ada untuk dari pemerintah untuk mengatasi bencana misalnya, langsung sudah ada produknya. Tawarkan seperti itu. Iya, Pak. Jangan hanya Iya, di Pak. perusahaan-perusahaan aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak Udin. Tapi kamu belum sampai ke pembuatan itunya ya, Kalau membrannya pembuatan belum ya. membran enggak, Pak. Belum buat Karena membrannya dari skala pihak industri udah ketiga aja ya. banyak, Pak. Iya, Pak. Pihak ketiga, Pak. Iya, kamu sebagai ini menganalisa datanya itu ya. Tapi ini sudah Iya, Pak. suatu hal yang menurut saya Pak Iim, Ibu Ruli ya, suatu hal yang membanggakan lah. Ya, sudah sampai sejauh ini mengatasi air baku berapa ton tadi ya. Iya. uh-uh. Dan ini kalau ini dia hasilnya itu labnya itu sudah bisa untuk air minum sebenarnya ya. Bisa, Pak. Sudah Iya, bisa, Pak. sudah bisa untuk air minum. Yalah sekali lagi saya ucapkan selamat ya, Pak Rudin. Nanti kamu benerin aja ya, Baik, perbaikin aja Pak. dari Baik, penguji. Pak. Terima kasih, Pak. Uh-uh. Kemudian cara kamu menyampaikan itu ya, jangan jangan terlalu ribet ya, dibuat sederhana Oke, aja. Pak. Oke, Ya, Pak. Nanti saya ya. sederhanakan lagi, Pak. Ribet itu biasanya untuk konsumen itu ya, bahwa konsumen seperti seperti ini. Jadi kata ke konsumen ini ribet benar ini. Iya sudah beli aja sih ini ya, nggak mau ini. Kalau kita ini kan sudah tahu sistemnya itu ya. Benar kata Pak Murimsa tadi, harusnya kamu lebih sampel lah menjelaskannya itu ya. Ya, Iya, Pak. Nanti apalagi saya kami di sini sederhanakan sudah lagi, Pak. gunakan juga RU nih. Ya, Pak Rudin ya. Tapi saya ucapkan lagi Baik, Pak. selamat, terutama Ya, kepada Pak. Terima pembimbing kasih. ya, yang telah mencarikan tema untuk kamu ini ya, yang sesuai.
ya. Dan juga kepada kamu ya. Tapi Pak, kamu Iya janji Pak. ya besok mau ke ini ya, ke PGRI Iya ya, besok. Iya Pak. PGRI Saya siap Palembang. sidang ini pesan tiket Pak. Sudah pisang tiket ya. Alhamdulillah kalau Iya itu Pak. sudah janji jangan mengecewakan pembimbing ya. Ya, Iya Pak. Baik Pak. ya, ya. Untuk seminar hasil itu ya. Nah, juga gini, kenapa kami itu ingin kamu tuh datang ke sini ya. Memang kita Iya nih Pak. ada aturannya seperti itu ya. Bukannya mau Iya Pak. susahin kamu, bukan. Kami Iya Pak. tahu biaya kamu tuh besar untuk transportasi. Tapi kan ada aturannya kita itu yang mengharuskan kamu untuk hadir ya. Jadi jangan Baik Pak. nanti ngumul-ngumul ya. Ah, besar ini ya. Iya ya, untuk ini ya. Tapi memang seperti itulah Dari aturannya harus iya Pak. kita patuhi dan nanti kami dokumentasikan itu. Dokumentasinya juga ada pihak khusus mendokumentasinya ya, bukannya langsung ini. Jadi gitu ya Pak Rudin ya. Jangan nanti kamu ngumel, jauh dari Medan ke Palembang, biayanya 36 juta ya, PP. Ya seperti itu kan biayanya kan. Ya tapi kalau sekarang tiket agak murah Iya ya, Pak. mungkin juga lah. Ya, masih mahal juga ya. Ya, tapi seperti itu ya, baru jadinya aturannya seperti itu. Ya, ya, iyalah. Iya Pak. Baik Kamu Pak. ngerti ya seperti itu aturannya ya. Iya Pak. Ya, Memang perlu sejak awal pengorbanan mendaftar memang memang sudah untuk dipertimbangkan Pak. itu memang perlu Iya. pengorbanan. Ya, nanti Siap siapkan Pak. juga fisik kamu ya, fisik ya. Makan vitamin dulu kamu ya. Iya Pak. Beda nanti suhunya di Medan Iya Pak. dengan di Palembang ya. Iya, Diinjeksi dulu nanti Pak. ya. Oke lah Pak Rudin. Selamat ya sekali lagi saya ucapkan ya kepada Iya pembimbing dan Pak. kamu ya. Dan kami tunggu kamu di sini Baik ya. Pak. Terima kasih Kami banyak tunggu Pak kamu saran di dan sini ya. masukannya Pak. Ya, bawa jaket alma maternya, pakai jaket alma maternya ya. Baik Kemudian Pak. laporan-laporan kamu tuh bawa sini. Baik Pak. Ya, kamu ini sekaligus ini apa itu buat ini sekaligus hasil sudah kamu lakukan kan? Iya Pak. Ya, Sudah oke. sekaligus. Nanti seminar ini lagi. Nah, bannernya juga ya bawa bannernya. Buat banner ya. Banner Pak. Iya, banner. Nah, nanti sudah di ini kan pasti oleh pembimbing ya. Harus bawa banner. Kemudian kalau ada foto-fotonya kamu jadikan ini video ya, mudah itu ya. Jadi ada Iya Pak. videonya juga, nambah 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 meyakinkan seperti itu ya. Heeh. Ya Pak Udin ya. Baik Pak. Iya, Baik Pak. iya. Dan juga siapkan ini satu lagu lah mungkin ya. Bu Oh, pembimbingnya minta satu lagu ya nanti saya ya. saya Ya. saya nggak bisa nyanyi Pak. Kamu bisa lah nanti ya. Heeh, ya. Ya, usahakanlah. Heeh. Oke, Pak Rudin. Terima kasih Pak Murimsah ya, Pak Ibu Ruli ya atas bimbingannya sehingga Pak Rudin ini sudah sampai ke sejauh ini dan nanti kita tunggu dia di Palembang ya. Terima kasih. Heeh. Oke, terima kasih Pak An Iya. atas diskusinya yang sangat ini ya, membangun ya untuk Pak Rudin. Selanjutnya kami mintakan Pak Agus Bayudi untuk melanjutkan diskusi kita. Ya, terima kasih ya Pak Murinsa, Pak Rodin. Sudah banyak yang sudah dipertanyakan dan diberi masukan oleh Pak Asep Henry. Ya Pak. Saya hanya ingin mengulas sedikit saja untuk perbaikan dari laporan kamu ini. Iya Pak. Tolong disimak lagi ya tulisan-tulisannya. Di sini saya lihat masih banyak yang salah ya. Di daftar isi itu masih ada tulisannya itu error, bookmark, not itu ya. Oke Pak. Coba Boleh aja Pak. di Bisa. daftar isi itu. Oke Pak. Nah, itu ya salah ya. Nah itu salah satunya itu ya. Iya Pak. Nah, nanti diperbaiki ya. Disimak lagi tulisan-tulisannya mana yang mencang-mencong ya. Baik Pak. Oh iya, kesimpulannya tadi Pak, salah Pak. Kesimpulannya Oh itu ya. terlalu banyak. Ya.
Ini ada Kesimpulan. titipannya, masalah untuk di kesimpulan itu jangan terlalu panjang ya. Jawab aja. Menjawab dari rumusan masalah itu. Baik, Pak. Ya, di simpel, padat, jelas gitu ya. Nah, kemudian saya belum melihat itu yang apa namanya optimalisasinya itu dihitung apa dia berdasarkan apa itu? Berdasarkan ini, Pak, pemakaian bahan bakar, Pak. Pemakaian bahan bakar. Iya, Pak. Berarti sudah diaplikasi di boiler ya? Sudah, Pak. Oh Dari itu ya. dari total jumlah pemakaian bahan bakarnya aja, Pak. Karena udah semakin berkurang dia, Pak. Oh, sebelum dia dipakai alat itu berapa persen ya? Untuk pemakaiannya, Pak, ini ada di Ada nggak ini ya? Sebelum dia dipakai alat yang mau dipakai apa? Modifikasi itu berapa persen dia? di minggu pertamanya dia ini, Pak. Ini, Pak, 1.500 kilogram per jam, Pak. Oh itu Di ya. ada saya juga di ini apa di Minggu pertama. di lampiran ada saya ini juga, Pak. Kasih buat perhitungannya, Pak. Sebelum kesimpulan. Di sini, Pak. Ini saya buat perhitungannya. Oh, dihitung ini ya. Iya, Pak. Berdasarkan bahan bakar yang dipakai ya. Iya, Pak. Ini mulai dari ininya, Pak, kapasitas ton TBS-nya per jam. Dikali dia kebutuhan steamnya itu 0,6, jadi dia dapat 27 ton per jam. Ah, kemudian feed waternya 30 ton, kapasitas 45 ton. Jadi untuk apa ini ya hasilnya ini TBS per jam selnya itu cangkangnya itu dia 6% dikali 45 dapat 2,57 ton. Fiber itu 13% kurang lebih kali 45 dia 5,85 ton per jam. Jadi ini diubah ke apa, Pak? Satuan kilo. Jadi dapat kilokalorinya. Kemudian ini berdasarkan apa didapatkan nilai entalpi, Pak, dari aplikasi. Ya. Ini untuk mengubah air pada 90 derajat Celcius. Didapat berapa ini dia? Kilokalorinya, Pak. Ini 90 kilokalori. Kemudian untuk merubah energi peaknya ini dikurangkan, Pak. 663 dikurang 90 kilokalori. Jadi dapat 17,751 kilokalori per Energi jam. untuk merubah boiler Feed water menjadi steam. feed water menjadi steam ya. Iya, Pak. Oh dari situ ininya. Ini perhitungan kebutuhan bahan bakarnya, Pak. Bahan bakar. Jadi, iya, Pak. Jadi sebenarnya kalau dia normalnya itu dia harus pakai 12,87 kilogram per jam. Nah, Kalau dia boilernya normal, Pak, dengan ya. efisiensi 80%. Jadi kalau yang awalnya terjadi itu cuman ini, Pak, 1.500, Pak. Kalau dia sudah dimodifikasi. Sebelum, Pak, sebelum Sebelum ya. dimodifikasi. Jadi saya Oh teliti sudah kemarin, ada ini ya. iya, Pak, Selisih ya dia. terjadi penurunan pemakaian bahan bakarnya. Orang itu juga udah ngasih Jadi tahu. dari 1000 contoh ya 1.500 jadi 1.287. Iya, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Contohnya ya. Oh ya. Kalau normalnya dia harusnya ini pemakaian cangkangnya. Ini cangkangnya itu udah semakin berkurang pemakaiannya, Pak. Pertama, bahan bakar cangkangnya itu sering habis, Pak. Bahkan nggak bisa dijual. Oh gitu. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian itu tadi yang masalah gambar tadi ya. Iya, Pak. Memang perlu lagi diperjelas gitu ya gambar tadi Eh, di mana rangkaian alat yang sebelum
dimodifikasi dan dibuat lagi rangkaian alat yang sudah dimodifikasi pakai RO Baik, Pak. itu. Nanti mungkin ini Jadi saya nanti buat satu terlihat sheet, nanti Pak. kan bahwa Baik, Pak. perbedaannya sehingga jelas itu ya. Baik, Pak. Nah, kemudian di latar belakang itu Iya, Pak. perlu diperjelas juga permasalahan dari alat apa namanya itu cation unit dan anion unit itu yang menjadi masalah. Iya, Pak. Tolong disinggung juga di sini di latar belakang. Oke, Pak. Oke. Ya. Di apa kesimpulan itu ditonjolkan ininya yang apa namanya lisensi tadi. Oke, Pak. Oke, Pak. Iya, lisensi. Jadi nanti terlihat di situ ya, Oke, Pak. bahwa ada perbedaan. Jadi kelihatan hasil yang kamu kerjakan itu kan Baik. pertama dari alatnya, kan. Kemudian dari hasilnya, hasil dari eh, kerja alat itu kan. Kalau masalah teknisnya, saya pikir kali apa Pak Rudin lebih menguasai. Saya yakin, saya kira itu saja yang saya beri masukan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Masukan dan pertanyaannya, Pak. Ya demikian Pak Bisa. Makasih Pak Agus. Silakan boleh kalau ada masukan. Terima kasih Pak. Ini mungkin nggak banyak ya Pak Rudin. Iya, Bu. Jadi ini penulis di laporan itu sudah banyak yang saya coret ya. Kamu nulisnya ini copy paste atau gimana? Oh, diketik sendiri sih, Bu. Ketik sendiri. Ya Iya, Bu. mungkin apa ada perubahan pada saat ngeprint ya saya nggak ngerti. Tapi yang jelas seperti penulisan tabel itu tabel kan memang kita pakai tabel yang tidak ada garis-garis ya, maksudnya tabel yang cuma ada di atas aja gitu ya. Nah itu Baik, nanti Bu. tolong diperbaiki, kemudian Baik, Bu. spasi dan segala macam tolong diperbaiki. Kemudian seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak An maupun Pak Sohidi, kesimpulannya terlalu panjang. Baik, Kesimpulan Bu. itu kan sebetulnya adalah ringkasan dari apa yang sudah kamu lakukan di laporan itu. Baik, Bu. Ya, jadi kalau eh, kesimpulan sampai berapa poin ini? Ada 14, Pak. Berapa? 12 ya. Iya, 12. Ya, 12 poin itu banyak banget. Baik, Ya, Bu. nanti tolong dipersingkat lagi. Nah, terus Baik, Bu. yang ini untuk laporan water analysis report ini dari itu ya, dari kantor. Oh iya, Bu. Laporan dari kantor. Bisa nggak sih kita istilahnya direvisi gitu supaya jangan terlihat Udah, eh, sebuah apanya, Bu? kerjaan atau laporan pekerjaan gitu. Memang ini laporan Oh, pekerjaan kamu ya, tapi iya, Bu. maksudnya bisa nggak direvisi bahwa ini tidak terlihat seperti laporan pekerjaan? Oh, baik, Bu. Nanti saya hilangkan ininya aja, loh, Bu. Iya, Simbolnya aja. ya seperti itu. Ini Baik. ada siapa? Bapak Agus Wahyu. Agus Wahyu dia Pak. Bapak Agus Wahyu. Di NL apa? Analysis report. Iya, itu Ya, ininya, Bu. Iya, yang akan dipublish. kalau mau diperbaiki. Oh, Itu berarti aja mungkin nama-namanya Pak. dihilangkan aja ya, Bu. Pak ini. Oke, makasih. Baik Pak Rudin, Iya, Pak. untuk hari ini ya dari seminar hasil penelitiannya ya sudah Iya, Pak. dibahas oleh penguji dan ada beberapa catatan perbaikan gitu ya. Silakan nanti diperbaiki ya apa Baik, Pak. namanya untuk laporan ini lebih baik lagi ya. Silakan ditutup Pak Rudin. Baik, Pak. Bu, terima kasih untuk Bapak dan Ibu penguji dan pembimbing
atas masukan dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang sudah membimbing saya untuk membuat laporan ini, eh, dan sudah banyak membantu juga para pembimbing saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan nanti di apa namanya hasilnya ya, terutama Baik, perbaikan ini ya, baik Pak. diperbaiki ya. Makasih ya izin lab ya, seperti ini. Ya Pak, izin Silakan Pak. ini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.